Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Enggartoni Pradipta, Lia Rizkina, dan Lisa Octaviani akan memaparkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai anggota kelompok presentasi hari ini, kami sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan Anda semua tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli yaitu yang pertama. Menurut Tomlinson tahun 2001, halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang kedua, menurut Marlina tahun 2019, pembelajaran berdiferensiasi adalah penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, dan kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menggunakan berbagai metode saat mempelajari suatu pelajaran. Yang ketiga, menurut Kamal tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan setiap individu untuk memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari. Dan yang keempat, menurut Harwana tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu, yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten atau isi. Pada tahap ini, guru melakukan modifikasi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas, namun guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten memiliki aspek kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil pelajar. Yang kedua, proses. Pembelajaran diferensiasi pada proses, peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, produk. Merupakan variasi hasil dari tugas pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pada peserta didik. Tugas yang diberikan dan instrumen penilaian dibuat beragam, namun masih mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Contoh-contoh keragaman pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Pertama, kesiapan belajar peserta didik. Merupakan kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Memberikan tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan peserta didik akan membawa keluar dari zona nyaman. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat serta dukungan yang memadai, maka peserta didik akan menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, minat belajar. Setiap individu peserta didik memiliki minat yang berbeda. Misalnya, ada peserta didik yang memiliki minat sangat besar pada seni, olahraga, sains, dan lain-lain. Minat tersebut menjadi salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Merupakan pendekatan yang disukai atau digemari oleh peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lain-lain. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner ialah ahli yang mengemukakan teori sistem ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan oleh Hayes dan kawan-kawan. Tahun 2017. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan lingkungan peserta didik yang berbeda antara satu individu dengan yang lain berdasarkan 5 sistem lingkungan yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua, teori multiple intelligency.
Teori multiple intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori ini disebutkan ada 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Yang ketiga, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan peserta didik menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Dan yang terakhir, preferensi modalitas belajar atau learning modalities. Preferensi modalitas dalam belajar adalah bagaimana peserta didik memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities dikenal sebagai VK atau visual, auditory, dan kinestetik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.